Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam dengan NIM Bootstrap. Namun saya memakai Bootstrap yang internal. Saya mendownloadnya terlebih dahulu. Dan juga untuk Pona Weson dan ini untuk CSS internal. Eh, ini untuk ini menggunakan CSS eksternal ini filenya. Lalu di bawahnya dengan juga ada link jQuery. Lalu di bawahnya saya buat div dengan ID menu wrapper, di bawahnya dengan div dengan kelas container, lalu di bawahnya saya membuat kelas dengan untuk membuat baris. Nah, di baris tersebut kita akan membuat sebuah kolom. Lalu di bawahnya lagi menggunakan text center dengan MV Black dengan margin button 5 dan ukuran kolomnya itu 5 dengan border button dengan tipe solid. Lalu di bawahnya kita buat kelas kolom untuk kolom menginputkan input Ramon dalam yang berupa form group. Lalu kita buat table untuk memasukkan Ramonnya, for untuk Ramon dengan style font size dengan ukuran 25 pixel dengan margin 5 pixel dan tulisan di dalam box tersebut input Ramon. Lalu input classnya kita menggunakan class from control dengan type number, lalu kita buat placeholder untuk Amon dengan ID Amon. Lalu di bawahnya kita buat lagi form group untuk memilih dari mana kita akan mengkonversi semua tabang tersebut dengan menggunakan membuat class form group. Lalu di bawahnya terdapat label from dengan style font size 25 dengan ukuran font 25, lalu dengan margin button 5 pixel yang bertulisan from. Lalu di bawahnya menggunakan select dengan class from control dengan ID select to yang akan kita panggil di JavaScript nanti. Lalu pada kelas tersebut terdapat option value. Yang pertama select, bukan termasuk select, bukan yang dipilih. Lalu yang kedua Bitcoin, pilihan pertama, pilihan kedua Ethereum, yang ketiga Litecoin, 4 Binance Coin. Lalu setelah itu kita buat kelas kolom lagi untuk menempatkan akun wrapper exchange yang kita ambil dari Fonawesom. Lalu di bawah lagi kita buat form group, buat kolom dengan ukuran margin dengan ukuran MD3 yang di bawah terdapat kelas form group. Lalu di bawahnya kita buat label for to untuk pilihan kemana mata uang yang akan dikalkulasikan, tapi pilihannya cuma hanya satu, yaitu IDR. Lalu di bawahnya itu setelah itu kita buat button wrapper dengan kelas row, lalu dengan ukuran kelas yang di bawahnya itu MD7 ukuran panjangannya. Lalu di bawahnya input type submit dan dengan ID calculate dengan kelas button ini untuk warna hijau, akan menjadikan warna tersebut warna hijau button tersebut dengan width 100 dan margin top 4 dengan value calculate. Ya, value itu kayak tulisan yang ada di dalam kolom tersebut. Lalu di bawahnya lagi buat kelas dengan kolom MD5 ukuran 5 dengan input type reset dengan ID reset, kelas button danger ini untuk warna merah dengan sama width 100 dan margin top 4 dengan value reset. Lalu di bawahnya lagi kita buat kelas form group lagi dengan margin top 4. Kita buat paragraf dalam div tersebut dengan result calculate dan di dalam tersebut ada ID jumlah IDR yang dipanggil nanti untuk operasi bilangannya. Lalu masuk ke JavaScript. Di sini saya membuat function yang apabila calculate itu diklik maka akan menjalankan sebuah perintah. Bagaimana caranya? Di sini kita buat function lalu kita panggil yang berID calculate nanti. Click itu apabila diklik maka menjalankan function.
Lalu di bawahnya ini kita buat variabel select2, deklarasikan variabel select2 dengan memanggil ID select2 dari HTML tersebut, dari HTML di atas. Lalu variabel amount, kita buat variabel JavaScript amount dengan kita memanggil ID amount di atas, dot value untuk mengambil value yang telah kita inputkan tadi. Lalu variabel rate ini untuk menyimpan seberapa banyak nilai tukar satu mata uang tersebut terhadap rupiah. Kita simpan di sini. Lalu setelah itu kita simpan di variabel rate. Lalu setelah itu apabila amount sama dengan lebih kecil daripada 0, maka akan mengeluarkan jumlah IDR, maka akan mengeluarkan silahkan masukkan nominal dengan benar dan akan mengembalikan nilai tersebut return. Jadi kita harus menginputkannya lebih besar dari 0, nggak negatif, lebih kecil daripada 0. Lalu di bawahnya kita buat variabel rate sama dengan rate select2 untuk mendeklarasikan variabel rate. Lalu di bawahnya terdapat kita buat variabel baru dengan nama jumlah IDR yang sama dengan yang berisikan operasi perkalian antara variabel yang telah kita simpan jumlah nilai tukar mata uang tersebut dengan inputan seberapa banyak Bitcoin seberapa banyak koin Ethereum yang didapatkan user. Lalu di bawahnya kita panggil jumlah IDR dengan teks jumlah IDR, lalu dot text Rp untuk rupiah, lalu jumlah IDR to local string ini untuk apa? Untuk mata uang Indonesia. Lalu di bawahnya lagi kita buat function untuk mereset, yang di sini kita panggil ID reset. Apabila reset ini diklik maka akan menjalankan function di bawahnya, yaitu akan mereset ID akan mereset ID di bawah tersebut beserta value-nya, yaitu jumlah IDR, select2 dan amount akan direset semuanya. Seperti itu penjelasan HTML dan JavaScript-nya. Lalu di sini kita menggunakan style CSS di mana pada alpec-nya itu kita pakai dalam keseluruhan halaman kita pakai margin 0 dan padding 0. Lalu di bagian div dan main wrapper kita pakai background image yang telah saya simpan dalam folder saya. Lalu menggunakan padding 80 dan 0 pixel dengan background position untuk memosisikan gambar tersebut ke tengah-tengah dengan height 100 ph. Itu untuk main wrapper dan div. Lalu untuk wrappernya kita pakai width 900 pixel dengan margin auto, padding 50 kali 60, lalu dengan background putih, border radius 10%, yang akan ada yang menghasilkan outer dari kotak, ada outer kotak dari inti website kita nanti. Outernya tersebut berwarna solid red dengan radius 10 pixel. Lalu icon wrapper dan ini untuk mengatur style icon kita tadi yang kita ambil dari font Awesom tersebut dengan font size 30 warna hitam dengan margin top 55 pixel. Lalu icon wrapper ini kita posisikan dengan text align center. Selain saya menggunakan HTML, CSS dan JavaScript, di sini saya menggunakan jQuery dan Bootstrap. Yang Bootstrap seperti ini, yang kelas-kelas yang harus mengambil kelas dari website Bootstrap tersebut. Bagaimana hasilnya? Kita lihat hasilnya seperti ini. Dari awal kita reset dulu. Nah, apabila yang kita inputkan kurang dari 0 atau sama dengan 0, kita kalkulate, silahkan masukkan nominal dengan benar. Lalu apabila yang kita masukkan benar, lalu akan berjalan sebagaimana mestinya. Lalu setelah itu kita pilih dari mata uang mana yang kita akan
yang akan kita kalkulasikan. Contoh Ethereum. Tuh ini hanya ada satu variabel yaitu IDR. Lalu setelah itu kita kalkulate yaitu 0,0,0,02 Ethereum sama dengan 1.227.634.64 seperti itu kalkulasinya. Lalu untuk presetnya juga berhasil dan hanya sampai seperti itu penjelasan dari website saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.